Halo semua, hari ini saya akan membuka kemasan laptop Lenovo terbaru yang sudah menggunakan SSD dan layarnya itu 11 inci, yaitu laptop Lenovo IdeaPad 1 GL05. Nah, di pembeliannya dapat apa? Ini dapat sleeve casual untuk 11,6 inci. Oke. Kemudian sebenarnya kalau sini sih mungkin beda-beda ya kalau belinya ya. Bisa dapat bisa tidak. Ini namanya soft case mousepad ya. Ini namanya mousepad untuk mouse. Dan ini kotaknya. Kita akan buka isinya apa aja. Mouse ini nggak tahu apa ini bawaan atau enggak, tapi ini ada dalam kotaknya ya. Apakah ini bawaan atau bukan nggak tahu nih. Ini udah wireless ya. Ini chargernya. Ya, ada buku manual ya. Ini buku manualnya, ada kartu garansinya. Ini tinggal dibuka ya, bisa lihat ada petunjuknya seperti ini. Kartu garansi resmi. Dan ini unitnya. Nah, ini unitnya 11 inci. Di sini tidak ada colokan apapun kecuali ini untuk headphone ya, ada logonya tuh. Headphone. Lalu ini untuk ini USB. Ini USB udah tipe 03, ini HDMI, dan ini micro SD card. Bentuknya simple seperti ini, 11 inci. Ada bacaan Lenovo-nya. Di sini tidak ada. Dan di sini dapat Windows 10 original. Ini lubang angin ya, jadi lubang anginnya di bawah. Jadi kalau kamu pakai ini hati-hati karena
dia akan panas kalau ininya ketutup ya. Jadi pastikan memang tempatnya itu rata. Kalau di tempat tidur mungkin ini bisa kena tutup, tertutup gitu ya, karena tempat tidur itu kan dia akan turun ke bawah ya. Jadi seperti ini ringkas bentuknya. Saya bandingin dengan HP yang 11 inci. Ini HP 11 inci. Kita bandingin. Wah, ternyata memang HP ya lebih gede ya, lebih besar. Kalau kita lihat dari sini ukurannya lebih besar sedikit HP yang 11 inci yang sudah lama. Nah, ini perbandingan tebalnya seperti ini ya. HP 11 inci yang dulu ternyata lebih tebal ya. Ini juga lebih besar sedikit, atasnya juga lebih besar ya. Wajar lah, ini HP ini saya beli di tahun 2015 kalau nggak salah ya. 2015, ini tahun 2020 ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi lebih kecil dibandingin laptop 11 inci tahun 2015. Cuman kalau beli ini perlu yang namanya office ya, karena office-nya cuman 1 bulan trial. Cuman dikasih office trial itu office terbaru, tapi trial tahun 2019, cuman bisa dipakai 1 bulan. Setelah itu office-nya habis lisensinya dan nggak bisa kepake. Jadi kalau beli ini kita wajib beli office lagi ya, jadi install sendiri. Kalau dari toko yang ditawarin itu bukan Windows ya, tapi WPS ya. Kita coba tes seberapa cepat. Sebenarnya saya udah pakai ya, ini bagus sekali dan sangat cepat bootingnya. Coba dilihat, langsung masuk dan dia akan langsung muncul. Jadi kalau kita hitung detiknya sih nggak sampai 10 detik ya, langsung masuk tuh. Nah, untuk kecerahan warnanya bisa kita fullkan atau kita bisa gelapkan sampai segelap-gelapnya ya. Nah, seperti ini. Nah, salah satu kelemahan IdeaPad 11 ini adalah karena dia penyimpanannya yang sudah SSD itu cuman 256 GB. Itu kecil ya, tapi lumayan dibanding 128 GB waktu dulu keluaran laptop awal-awal SSD. Ini cuma 128, ini sudah 256, tapi biasanya 256 itu masih kurang. Nah, syukurnya tadi ada slot micro SD. Nah, jadi memang kalau kurang ya tinggal pakai ini aja ya, micro SD ini 64 GB, atau yang ukuran lebih besar juga banyak ya, kita tinggal pasangnya itu seperti ini ya, tinggal dicolokin, kebalik ya. Nah, cuman kalau dia masuknya itu tidak full masuk, jadi ada sisa seperti ini. Ya memang takutnya kalau pakai micro SD itu dia
hilang ya. Harusnya memang laptop zaman sekarang itu sudah seperti handphone ya. Jadi tempat micro SD-nya itu memang harus benar-benar aman ya. Jadi masuk di dalam dan ditutup rapat seperti handphone itu ya. Harusnya seperti itu sudah laptop-laptop sekarang. Karena micro SD zaman sekarang itu sudah cukup bagus. Kemudian daya tahan baterainya gimana nih? Daya tahan baterainya termasuk hebat ya. Itu bisa 4 sampai 5 jam tergantung pemakaian. Itu yang 4 sampai 5 jam itu saya pakai buat YouTube. Jadi pakai WiFi nonton video sampai 4 sampai 5 jam itu tahan. Ya, jadi ini luar biasa dengan harga 3 juta lebih ya. Ini luar biasa. Dan juga yang enggak kalah penting, dia sudah mendukung charging cepat. Saya nggak tahu apa disebut atau tidak, tetapi pengalaman saya pakai dari 17% sampai 100% itu saya udah coba kemarin dari pukul 7.45 selesainya pukul 9. Nah, itu berarti berapa jam? 7.45 ya 1 jam 15 menit lah ya. Ya, 1 jam 15 menit dia sudah full. Tapi itu dari 17% ya, karena 17% dia sudah memberikan peringatan bahwa baterainya harus di charger. Jadi 4 sampai 5 jam itu di 17%. Ya, coba kalau di 0 sampai 0% mungkin lebih ya. Jadi itu sangat unggul sekali, dan memang yang kurang dari laptop ini apa? Nggak ada, saya rasa nggak ada yang kurang. Tapi kalau yang perlu diperbaiki apa? Misalnya ini, ya perlu diperbaiki nih. Misalnya tombol powernya, kalau bisa jangan di sini, ya. Sudah ada USB Type C-nya belum? Belum ada. USB Type C-nya belum ada. Dan ini nih, yang perlu diperbaiki di masa depan ini oleh Lenovo ini, ya. Coba buat micro SD yang sudah di dalam, ya, yang persis seperti handphone. Jadi micro SD-nya itu aman gitu, kita nggak takut dicuri orang ataupun terjatuh gitu ya karena alasan tertentu ya. Ya, jadi itu saya rasa ya, saya udah pakai ini untuk install ulang Windows-nya, dan itu waktunya cukup cepat ya untuk install ulang Windows. Jadi SSD ini sangat membantu sekali. Kalau nggak percaya kita coba, kita buka ini, kita buka Explorer, kita buka nih, coba lihat nih, semuanya cepat, smooth ya. Kita buka Word. Nah, ini Word-nya ini udah saya beli ya, yang lisensi yang asli, yang original. Tapi kalau bawaannya tidak ada Office-nya ya. Nah, ini dia. Office-nya juga kebukanya cepat, dan coba lihat, kita mau pindah ke sini nggak ada masalah, mau buka baru lagi nggak masalah. Nah ya, jadi ini mungkin karena RAM-nya udah 4 GB, tapi saya rasa yang paling penting dari ini semua sebenarnya adalah di SSD-nya ya, karena SSD-nya mendukung kecepatan laptop ini meskipun SSD-nya cuma 26 GB ya. Kalau mau tahu berapa sisa penyimpanannya, ini dia. Ini sisanya ya, kelihatan nggak tuh? Nah, itu sisanya ya, kalau mudah-mudahan bisa kelihatan ya, sisa yang terpakai ya, dikurang SD card ya, SD cardnya saya buka ya. Nah, itu dia. Itulah kapasitas yang tersedia. Ya, itu kategori lumayan ya.
Itu saja saya rasa. Dan untuk dari saya sih, komentar saya, kalau mau cari laptop di tahun 2020 ya pilih inilah. Saya nggak, bukan sponsor ya, ini saya beli sendiri. Kenapa? Karena memang tahun 2020 kalau nggak pakai SSD rasanya lambat sekali kalau pakai laptop. Nanti saya akan buktikan apa perbedaan yang signifikan antara penggunaan laptop tanpa SSD dengan menggunakan hard disk ya. Kalau nggak percaya, kita tes ini ya, langsung aja kita tes ini. Ini kita shutdown. Oke, kita akan coba-coba. Kita akan coba tes, kita hidupkan sama-sama. Kira-kira siapa yang lebih cepat ya. Oke, ini sudah hidup. Nah, ini menggunakan Windows 10 juga. Ini Windows 10. Ini RAM-nya 2 GB. Nah, tuh dia udah hidup. Tapi kalau yang menggunakan hard disk dia belum hidup ya. Jadi maksud saya bukan hidup sih hidup, cuman belum masuk ya, belum masuk ke dalam belum siap pakai gitu ya, belum masuk ke dalam Windows ya. Jadi dia muter-muter gitu ya, agak lumayan sih. Dan percaya mas saya, ini masalah betul ya. Ini masalah karena kita butuh cepat biasanya kalau kita mau menggunakan laptop, terutama kalau kita sedang kerja mau presentasi. Nah lalu ini udah ada webcamnya ya. Ini webcamnya, kualitas webcamnya kualitas standar. Saya akan tidak akan coba ya standar. Jadi kalau mau beli laptop sekarang kan memang perlu webcam karena work from home ya. Jadi bekerja dari rumah. Jadi banding ini bezelnya dengan bezel ini ya. Ini tahun 2015, ini tahun 2010. Ini merek HP, ini merek Lenovo. Ya, ini masih menggunakan hard disk. Memang lebih tinggi ya, hard disk 500 GB. Ini SSD cuma 256. RAM 2 GB. RAM-nya 4 GB. Ini Intel Pentium 4020 ya. 4020. Jadi seri 4000 yang terbaru yaitu 4020 yang ini. Sementara yang ini seri lama ya, untuk prosesornya ya. Kemudian apalagi penggunaan ini bagaimana? Kalau untuk keyboardnya ya bagus ya, mouse-nya bagus, build quality-nya ya, build quality-nya juga bagus menurut saya. Ya sama dengan ini, kurang lebih lah ya. Sama dengan ini saya rasa kalau dibandingin kurang lebih sama. Jadi saya nggak akan bahas lebih jauh. Wah ini apa ringkih atau apa, enggak ya. Ini bagus, ini kuat. Untuk harga segitu ini cukup lah ya untuk penggunaan. Yang paling penting sih di fungsi ya. Fungsinya cukup membantu kita untuk bekerja dan ya seperti itu ya. Dan ya terutama baterainya kuat. Dan yang paling penting itu cepat untuk chargingnya ya. Chargingnya ini apanya chargingnya. Jadi ya cuman ya seperti ini sih kalau saya lihat ya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bisa jadi bahan pertimbangan ya. Saya nggak sarankan harus wajib beli ini, tetapi kalau mau puas beli laptop ya harus pakai SSD ya. Terserah lah mau merek apa, tapi pakai SSD. Tapi kalau mau cari yang 11 inci sekarang memang yang harga terjangkau itu memang masih belum banyak pilihannya ya. Mungkin nanti yang lain akan mengeluarkan pilihan-pilihan, tapi sejauh ini yang sekarang ini pilihan yang paling bagus menurut saya. Sejauh ini belum ada tandingnya ya untuk
untuk 11 inci. Meskipun ada yang flex untuk Lenovo ini, tapi harganya udah di atas 3 juta lebih ya. Jadi harganya udah 5 jutaan. Kalau ini masih 3 juta ya. Ini saya beli 3 juta 250.000. Ya, harganya saya masih rasional lah ya, dengan apa yang kita dapatkan. Jauh sekali perbandingannya dengan ini. Ya, ini waktu itu saya beli yang HP ini harganya 2.500.000, tapi saya nyesel belinya karena untuk digunakan sehari-hari rasanya lambat sekali ya. Jadi kita mau bekerja itu browsing dan lain-lain, dari Word ke browsing, dari browsing ke Word itu kadang-kadang ada lag-nya. Jadi kita habis waktu untuk menunggu lag itu, kita habis waktu ya. Jadi itu saja, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ataupun semua yang nonton video ini ya. Jangan lupa subscribe, like video ini. Kalau butuh sesuatu silakan ditanyakan. Kalau pingin video yang lain juga boleh di request. Semoga kita sehat dan sukses semua. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell